Halo, selamat malam semuanya. Masih Malam. semangat nggak ini belajar Canva-nya? Karena dari kemarin belajar Canva kan. Masih semangat nggak belajar Canva hari ini? Semangat. Belum makan ya pasti. Belum pada makan malam. Oke, hari ini kita akan belajar Canva. Tapi kan sebelumnya kemarin ada PR ya. Kemarin udah pada ngerjain PR belum? Kelompok satu, kelompok dua, udah. Kemarin PR-nya sudah dikerjakan atau belum? Ayo, Sudah, Kak. udah. Kelompok kelompok satu udah ya? Kelompok dua udah dikerjain belum? Udah saya lihat di Canva. Di Canva, mantap. Oke, sebelum kita mulai presentasinya, kita mau lihat dulu ya, biar semangat kan. Saya stop share screen dulu. Saya pengen PR-nya kemarin dipresentasikan dari kelompok satu, terus kelompok dua. Kemarin kan belum kan web bannernya. Saya pengen kita semua sama teman-teman pengen belajar nih. Dari kelompok satu gimana nih presentasi web bannernya. Habis presentasi kelompok satu, terus kelompok dua presentasi. Habis itu kita review dulu. Sebelum kita mulai, kita review dulu kesulitannya apa pas bikin banner web melalui Canva ya. Jadi mungkin mulai grup satu dulu, bisa tolong share screen. Mungkin sini saya share screen untuk kelompok satu. Boleh. Sudah terlihat, Kak, ya? Belum, masih masih dia masih. Oh, sekarang udah. Sekarang sudah terlihat. Oke, itu kemarin kan untuk kelompok satu itu dapat Maca Store ya. Maca Store itu dia ke furniture. Terus kemarin saya coba karena di Instagram itu belum ada font resmi, jadi saya tambahin font resmi sama warnanya saya jadiin 3 layer ini buat di poster sama di bannernya nanti. Terus ini untuk mock up untuk meja. Jadi produknya itu meja karena itu furniture. Jadi saya ngambil gambar asal aja sih sebenarnya Kak. Tapi saya mikirnya ini cukup sama dengan warna ini maca. Jadi bagus aja kelihatan jadi mock up. Terus untuk di sini saya buat di kelompok satu tuh ada 2 flyer. Jadi ini flyer yang pertama itu tentang promo Natal dan juga tahun baru sama satu lagi itu flyer produk yang tadi mock up itu. Jadi diskon 65%. Terus ada kontak personnya juga buat belinya gimana. Sama untuk web banner sih kalau banner website saya buatnya masih sederhana sih Kak. Jadi kayak masih tulisan sama logo terus ada bayangan produknya di belakangnya. Itu aja sih Kak. Kalau untuk kesulitan sih sebenarnya nggak ada, cuman sulit buat ini sih Kak, mock up-nya nyarinya lumayan ini menyelam lebih dalam untuk nyari mock up. Itu aja sih Kak. Terima kasih. Oke, terima kasih. Keren banget kelompok satu. Ini yang saya lihat bagus adalah, boleh di-share screen lagi nggak? Yang 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 saya lihat keren, yang semua bisa belajar dari kelompok satu adalah benar sebelum kita bekerja atau sebelum kita magang itu memang sebaiknya untuk memudahkan pekerjaan kita, apalagi kita kalau misal mau bikin konten atau kita mau apa lagi merencanakan untuk sosial media, itu akan lebih baik kalau misal kita bikin yang slide pertama.
slide pertama kita punya dokumen khusus satu untuk kita. Tapi bisa juga untuk disarankan ke UMKM-nya, misal UMKM-nya tuh belum ada. Bisa kayak grup satu ini bikin fontnya apa, pengennya nanti gimana, terus habis itu warnanya apa, supaya warna tuh nanti biar kelihatan seragam gitu. Terus habis itu logonya seperti apa, mereka jualan apa sebenarnya bisa ditambahkan di dokumen kecil. Sebenarnya ini catatan kecil aja untuk Bapak Ibu nanti bisa pakai gitu, bisa pakai patokannya gitu sebagai guideline-nya. Ini bagus untuk dibuat untuk UMKM atau untuk kita sendiri. Terus kemudian kalau misal UMKM atau usahanya sudah punya, malah lebih bagus. Kita tinggal minta aja sama mereka. Biasanya mereka kalau yang sudah punya, biasanya sudah punya warnanya, fontnya pakai apa, logonya apa, itu punya kita bisa minta. Nanti kita tinggal sesuaikan. Terus habis itu yang kedua, yang mock up tadi, yang slide kedua memang mock up tuh kadang-kadang agak susah. Cuman mock up ini lebih ke contohnya, kalau misal mock up apa ya? Mock up tuh perencanaan desain sih lebih tepatnya. Bisa juga di apa ya? Kalau misal ini lebih ke produk kan. Kalau yang apa namanya? Maaf, meja. Meja ini lebih ke produk kan. Jadi eh sebisa mungkin disamain gitu sama yang diambil di Canva. Tapi kalau misal nggak ada di digitalnya, di Canva, itu bisa ngambil dari gambarnya, bisa ngambil dari gambar apa namanya Instagramnya. Terus habis itu tinggal di remove background aja tuh. Terus habis itu kalau apa namanya si kita nggak punya produk, terus bisa aja kita apa ya? Kita nggak punya produk, kita bisa download. Terus habis itu misal apa namanya? Download em, mock-up gelas atau t-shirt atau apa lagi ya? eh Piring seperti itu lewat Canva bisa nanti tinggal dikasih desainnya gitu. Kemudian itu untuk yang mock up tadi. Terus habis itu yang selanjutnya adalah flyer. Kalau yang flyer ini lebih ke sebisa mungkin tulisannya terlihat jelas. Saya suka di sini untuk title-nya. Jadi title-nya tuh jelas, singkat, kemudian akan lebih baik kalau misal logo itu ada, terus habis itu ditambah juga em, apa ya, kontak informasi, bukan kontak informasi sih, semacam di bawah itu ada kontak nomornya, kemudian ada juga eh, contoh tag-tagan Instagram, username Instagramnya apa, itu bisa ditaruh di bawah. Dan juga ada kata-kata yang mungkin di-highlight kan di sini ada nih contoh yang bagus tuh 65% off. Itu tuh salah satu eh, apa yang bikin tertarik orang untuk beli gitu. Itu jadi digedein di blog. Tapi ada juga yang misal kita mengadakan acara, habis itu acaranya free. Kita bisa itu bikin tulisan free-nya tuh gede gitu. Jadi yang bagus di sini adalah sudah memberikan highlight-highlight, oh ini yang mungkin akan memicu orang untuk tertarik membeli produk ini gitu. Terus apa lagi ya? Slide yang nomor 5, yang web banner. Ini udah oke sebenarnya untuk kan namanya website banner. Mungkin saya kurang jelas ya. Jadi website banner ini emang betul banner itu akan seperti ini ukurannya dan juga
ini tuh semacam kayak ini bisa dijadikan surat juga sih. Tapi ini tuh semacam cover gitu, banner yang akan ada di websitenya. Tapi yang sebenarnya saya maksud adalah kemarin tuh teman-teman bikinnya dengan format website gitu. Tapi nggak apa-apa. Maksudnya teman-teman grup satu kan belum coba kan. Ini udah coba desainnya, bikin kerangkanya, nanti tinggal dipindahin aja tinggal dipindahin formatnya di yang website yang nanti kembali ke home, ke beranda, terus nanti ada websitenya. Nah, itu tinggal di ini lagi, apa namanya, tinggal disesuaikan lagi gitu. Jadi terima kasih banyak untuk grup satu. Semoga teman-teman hari ini beneran explore yang banyak, karena explore sendiri juga, karena hari ini tuh tugasnya lebih ke walaupun kelompok, tapi ini mungkin berkaitan dengan pribadi ya, karena ini nanti bisa membantu Bapak dan Ibu untuk menyiapkan contohnya CV dan portfolio melalui Canva yang website tadi. Gitu. Jadi terima kasih banyak untuk grup satu. Semoga nanti bisa lagi explore lagi. Tapi dari grup satu ada masukan dari teman-teman yang lain? Ada kesulitan? Kalau dari saya sih aman sih Kak. Mungkin itu aja sih yang kurang. Oh, berarti nanti di website banner itu contohnya kayak website gitu Kak ya. Mm-mm, mm-mm. Nanti ada, jadi nanti kita kembali ke home, balik lagi, mungkin bisa ke home-nya dulu, supaya teman-teman yang lain bisa lihat. Kembali ke berandanya Canva, Oh, yang ini ya. canva.com. Ya, nah itu nanti di paling kanan ada, atau bisa dicari tulisannya website. Teman-teman tinggal cari di pencarian website. Bebas, mau pilih yang mana saja. Nanti habis itu ketemu kan websitenya, teman-teman bisa milih. Itu dia formatnya sudah website gitu. Jadi tinggal nanti disesuaikan aja. Iya, itu format yang website gitu. Oke Kak. Terima kasih. Oke, siap. Ada pertanyaan lagi? Atau ada kesulitan lagi? Kalau nggak ada, pindah ke grup 2. Grup 2, siapa yang mau presentasi? Ada yang mau share screen? Oke, iya, bentar Kak. Oke. Apakah sudah terlihat Kak? Sudah, mantap, mantap. Oke, jadi di kelompok 2 kan kemarin kita disuruh eh, eh, buat untuk eh, di network. Jadi untuk di network saya lihat di Instagramnya kebanyakan semua postingannya dominan dengan warna orange dan biru. Dan ada satu postingan di mana postingan tersebut ada berupa pre-order untuk Tumblr. Jadi saya ngambil idenya dari sana, sama teman-teman juga sepakat kita juga buka pre-order untuk seperti merchandise di network dalam bentuk gelas. Saya buatnya desainnya simple aja supaya apa ya, supaya eh, tidak tidak rame, biar biar inti untuk
untuk informasi bahwa di network sedang membuka pre-order untuk gelas itu bisa tersampaikan. Ini aja untuk mock-up-nya, Kak. Kemudian untuk flyer. Untuk flyer itu sebenarnya kita buatnya harusnya sih lebih dari 3 desain ya. Soalnya kita untuk flyer kan di network itu khusus membahas tentang difabel ya. Jadi kita membuat flyer yang temanya juga disabilitas. Di sini kita buatnya ragam kursi roda. Jadi nanti di flyernya itu berbentuk carousel yang kemarin juga pernah kita belajar. Nah, carouselnya ini nanti terdiri dari kita menjelaskan ada berapa banyak sih kursi roda yang ada saat ini. Tapi ini kita cuma buat 2. Untuk slide selanjutnya sih isinya sama. Maksudnya desainnya sama, cuma beda penjelasan untuk kursi rodanya aja. Ini Kak. Terus untuk web banner bentar, Kak. Mana? Web banner. Sebentar. Salah. Nah, ini untuk web banner di network. Pertama saya buka dulu website di network. Saya cari foto-fotonya di Google. Saya cari apa itu di network. Kemudian saya aplikasikan di desain yang ini, Kak. Kira-kira inilah tampak depan apa namanya website untuk di network ini, Kak. Cuma cuma tampak depannya aja sih. Belum belum sampai yang halaman selanjutnya. Nggak Itu apa-apa, aja boleh mungkin, Kak. dicoba. Boleh dicoba ditampilkan nggak, Pak? Gimana sih? Tampilkan. Ditampilkan, itu ada di atas sendiri, Oh iya. kanan. Ini ya. Ya, Nah, ini Kak. ini kalau ini Tadi sebelumnya tampilannya ini ya. kan, ya, Nanti ada next-nya ya. iya Kak. Terus habis itu, kalau misal keluar lagi, kemudian bagikan, Bagikan. ya. Udah. Eh, Terus, oh oke. Ini menggunakan, oh ini menggunakan versi PowerPoint ya, Pak. kayaknya website deh. Yang website ya. Nah, ini udah Iya, yang website bagikan, yang terus ada nanti cari tulisan situs web. itu web lain. Itu di bawah Oh, salin ini. papan itu ya. Yang ini ya. Ya, Konfir. konversikan Meskipun mana, menjadi situs web. SMA ini 9. Dah, nanti baru ditulis Terus, URL situs web itu terserah. Misal, bisa oh, ditulis Daya grup Project di 2. Network atau grup 2. Grup 2 Daya Project. Grup 2 ya. Hmm. Publikasikan. Iya. Publikasi. Nah, nanti jadi deh. Ini ya. Ya, Oke Kak. Siap. gitu ya caranya nanti
setiap mau membagikan link bisa. Caranya lewat bagikan tadi, kemudian cari situs web, kemudian Berarti dikonversikan. ini bisa untuk buat CV gitu ya, kayak Bisa, CV. bisa. Itu yang akan kita pelajari hari ini. Makanya kita mau belajar bikin CV, bikin portfolio. Makanya saya pengen teman-teman hari ini, kan udah download semua nih. Hari ini explore, karena ini nanti akan berguna sekali untuk ke depannya. Kan keren nih, besok CV tuh sudah tidak dalam bentuk dokumen lagi atau PDF ya. Kalau misal masih ada yang membutuhkan, kita tetap harus kasih. Tapi kan nanti bisa jauh lebih menarik secara visual itu kalau misal pakai website ini. Jadi itu ya, nanti grup 1 juga dibikin lagi, tinggal dipindahin aja nanti filenya di website. Tadi udah oke, udah bagus, nanti tinggal ditambah-tambahin aja. Oke, itu dulu untuk PR-nya. Oke. Keren. Terima kasih semuanya. Sekarang saya yang share screen. Oke, hari ini kita akan belajar lagi Canva untuk bisnis dan Canva yang lebih agak lebih tidak sulit ya, lebih menantang. Kita akan belajar konten untuk iklan Meta, itu konten yang seperti apa kalau misal lewat Canva. Materi cetak itu, cetak promosi ada apa aja. Yang ketiga, QR code dalam desain promosi. Yang keempat, banner website untuk portofolio atau CV. Oke, iklan Meta. Kalau di iklan Meta, Bapak Ibu kan kemarin udah belajar tuh yang iklan Meta lewat Facebook Ads ya. Nah, itu tuh biasanya orang kan kalau sempet dibaca-baca lagi, kalau ingat orang-orang tuh lebih suka kalau misal iklan itu tuh lebih banyak fotonya dan tidak banyak tulisan. Tidak hanya poster saja, tapi engagement tertinggi itu bahwa iklan itu dalam bentuk video gitu. Jadi bagaimana cara mengedit video sama seperti yang kemarin pertemuan kemarin dipelajari ya. Kan pernah ngedit video IG atau TikTok untuk Reels lewat Canva. Nah, itu akan lebih menarik untuk dijadikan ads. Jadi, mungkin Bapak Ibu kalau misal punya aplikasi CapCut, itu juga bisa dipakai. Tapi pakai Canva juga lebih memudahkan karena sudah ada template-template yang mungkin Bapak atau animasi yang lebih gampang lah Bapak Ibu edit atau apa namanya bisa dibuat kontennya melalui Canva. Pilih template iklan yang sesuai dengan tujuan kampanye. Lihat juga warnanya tadi, apakah warnanya sudah sesuai branding atau belum. Terus habis itu gunakan kumpulan foto atau video untuk engagement yang lebih tinggi. Foto dan videonya mungkin nggak cuma produk saja, tapi ada komunitas, ada unsur manusianya juga. Itu bisa diberikan disematkan di video tersebut. Kemudian melalui Canva, Anda bisa menggunakan template video Reels dengan ukuran sama dengan Instagram Reels. Jadi nanti tinggal cari Instagram Reels saja, ukurannya sama. Kemudian jangan lupa berikan kontak informasi usaha. Terkadang kalau di Meta itu kontak informasinya tidak muncul, jadi akan lebih baik kalau misal ada video, ada foto, itu diberi kontak informasi walaupun cuma kecil gitu tetap dikasih. Jangan lupa dikasih logonya juga. Itu iklan Meta. Dan saya yakin ini nggak perlu latihan. Bapak Ibu kemarin udah latihan banyak. Bikin Reels. Kemudian materi cetak promosi ini tuh ada apa aja sih? Ada flyer. Ini biasa untuk cetak promosi ini biasanya untuk bazar-bazar ya. Kalau misal kita ngadain bazar, Bapak Ibu jualan atau Sunday market atau
ngadain pasar pasar UMKM, itu biasanya kan ini ikut bazar gitu. Apa yang diperlukan di bazar biasanya atau di toko deh, flyer. Habis itu yang kedua menu, yang ketiga banner, yang keempat QR code, yang kelima kartu bisnis. Saya yakin ini yang flyer, menu, banner, kartu bisnis ini udah bisa bikin semua. Karena kemarin kan udah banyak latihan di flyer, menu, nanti tinggal pilih template-nya aja. Nah, sekarang lebih ke QR code nih. QR ini fungsinya memudahkan audiens untuk terkoneksi dengan kita. Contohnya, pada waktu di Basar, kalau kita print QR code nih, kayak contohnya di sebelah sini ada QR code, kita print, habis itu kita pasang selama bazar atau di toko kita, sebesar gitu. Nah, QR code ini berupa link. Jadi link kita transfer, kita pindahkan jadi QR. QR code ini yang bisa di-scan nantinya oleh handphone kita. Dan biasa kalau kita scan itu langsung menuju ke link tadi. Gitu. Link ini bisa dalam bentuk link sosial media, Instagram, TikTok, atau Facebook, atau link WhatsApp, bisa juga link website, atau katalog harga mungkin, bisa juga menunya. Gitu. Gimana cara membuat QR di Canva? Sebenarnya gampang, ada di Canva itu ada aplikasinya. Bapak Ibu tinggal cari dan ketik di elemen QR code. Nanti akan muncul aplikasinya, tinggal dimasukkan ke linknya. Tapi kalau misal terlalu sulit carinya, kadang nggak muncul, Bapak Ibu bisa langsung ke website namanya qrcodegenerator.com. Saya sudah kasihkan linknya di sini. Tapi sebelum itu, siapkan link terlebih dahulu, link yang ingin Anda promosikan. Itu link apa? Misal, oh, saya udah siapkan link WhatsApp. Kemudian nanti buka qrcodegenerator.com, kemudian link WhatsApp-nya tadi tinggal ditempel di sini. Tinggal di copy, dicantum di sini, enter your website, gitu. Kemudian nanti QR code Anda akan muncul di sebelah kanan, atau akan muncul nanti ada disediakan gitu, dan Anda bisa unggah screenshot QR code tersebut. Karena kadang kalau misal kita tidak berbayar, kadang itu tuh kita harus download gitu. Jadi akan lebih mudah kalau misal nggak mau download dan berbayar, itu lebih mudah untuk di screenshot aja, terus sudah nanti tinggal di-upload di Canva. Gimana Pak Putu, ada pertanyaan? Kak, kalau misalnya bikin QR code tapi nggak pakai website, pakai PDF tuh bisa ya, Kak? Bisa, kalau pakai PDF bisa. Misal, tapi Itu akan cantum lebih baik nih Pak. Ini bisa sih, ini bisa tinggal di upload aja, tinggal diunggah PDF-nya, tinggal diunggah saja di QR code generator. Terus nanti ini apa namanya, tinggal nanti QR code-nya tinggal di screenshot gitu. Tapi Pak, akan lebih baik jika Bapak upload dulu PDF-nya di Google Drive online, secara online. Nah, nanti dari Google Drive itu Bapak tinggal share link. Yang share link ini, linknya bisa di-copy di sini. Oh, oke. Ya, ya. Jadi itu malah lebih memudahkan untuk Bapak gitu. Apakah sudah menjawab pertanyaan, Mbak? Oke. Sudah. Oke. Ada pertanyaan lagi dari Pak Servasius?
Selamat malam Kak Maya. Terima kasih. Saya mau bertanya, Bu. Hei Kakak. Iya, Ini Pak. Bu, Kakak. Eh, ini Canva ini, apakah kita ini, tadi kan saya ada sebelumnya tadi saya ada chat di grup. Nah, sesuai yang sama yang saya chat di grup, apakah di Canva ini nih bisa membuat website seperti yang saya tertera di grup. Kebetulan di sini juga kan daerah pariwisata dan selama ini juga saya bergerak di pariwisata antar tamu atau melayani tamu-tamu luar kota lah untuk mengunjungi Labuan Bajo. Nah, apakah di Canva ini bisa membuat website dan seperti itulah, Kakak. Oke, terima kasih pertanyaannya Pak Servasius. Kalau misal di Canva ini sebenarnya website itu bisa tapi tidak semaksimal kalau misal lewat halaman website seperti apa ya Pak? Contohnya, website di Canva ini mungkin hanya bisa untuk dokumentasi saja. Seperti foto-foto atau tentang programnya seperti apa. Jadi seperti presentasi, seperti company profile, tapi dalam bentuk website. Kalau misal website yang pada umumnya itu kan ada misal komen, ada blog, penulisan artikel, blog, itu biasa bisa sampai seperti itu, Pak. Sampai ada shopnya, ada pembayaran. Nah, tapi kalau untuk Canva ini tidak bisa. Untuk Canva ini belum bisa sampai blog atau komen seperti itu. Mungkin akan susah, ribet gitu, Pak, kalau menggunakan Canva. Jadi web yang dimaksud website Canva ini lebih ke bagaimana ini bisa jadi portfolio. Jadi semacam untuk memberitahu apa ya, kegiatan lah, portfolio, seperti portfolio ada sebuah perusahaan gitu. Nah, untuk si tadi case-nya Bapak atau kasusnya Bapak tadi, kalau misal Bapak tidak membutuhkan blog seperti itu, hanya membutuhkan untuk promosi saja, promosi tentang wisata di Labuan Bajo, itu menurut saya bisa pakai itu. Gitu. Oke, terima kasih atas jawabannya Kakak Maya. Saya kira tadi di Canva ini kayak ada domain gitu besarnya di dalam web itu atau bisa pembelian domain lah gitu. Padahal nggak bisa. Iya, kalau di Canva ini tidak bisa membeli domain. Jadi nanti tetap itu tuh di bawah Canva, Pak. Jadi alamat websitenya, domainnya aja itu nanti tetap ada canva.com gitu. Nah, apa ya tadi? Mungkin nanti saya bisa tunjukkan. Tapi tetap apa di bawah Canva. Jadi bukan punya kita pribadi, tapi ini bagus untuk lebih ke portfolio yang saya bilang tadi. Hanya untuk mungkin tampilan saja secara link seperti itu. Kalau saran dari saya sih sebaiknya Kakak Dominius tuh bikin blog atau website dulu. Nanti tinggal beli hosting aja atau beli domain gitu Kak. Biar lebih mudah. Kalau misal tadi Pak, kalau misal memang tujuannya, kalau misal tujuannya memang banyak, kayak kompleks, nanti ke depannya pengen ada shopnya, atau nanti ke depannya pengen ada blog, pengen ada komen atau review seperti itu, saya malah lebih atau kan biasa sekarang ada namanya Traveloka Experience ya, atau Airbnb Experience. Nah, Bapak tuh bisa menjual itu di websitenya Bapak. Di case-nya tadi wisata kan, servisnya dalam bentuk wisata. Itu bisa, tapi dimasukkan ke website. Tapi Canva belum bisa sampai seperti itu.
gitu. Jadi akan lebih baik sih pakai website, contoh platform-platform website ya, seperti bisa menggunakan Wix, ada WordPress, ada juga apa ya namanya, saya lupa, depannya S. Pokoknya itu Pak, WordPress itu terkenal, WordPress. Habis itu pakai Wix itu bisa. Pakai yang seperti itu sih kalau misal website, saran saya. Terus kalau udah bikin seperti itu, nanti tinggal beli domainnya seperti yang tadi Pak Putu sampaikan. Gitu. Nah, kalau misalkan langkah-langkah tersebut kita sudah bisa buat, nah nanti kalau kita beli domainnya itu, apakah itu biayanya itu biasanya kan kalau misalkan domainnya memorinya lebih besar, otomatis harganya juga biayanya lebih besar. Nah, misalkan kita melalui proses seperti itu, apakah nanti pembiayanya itu lebih kecil atau gimana? Kalau misal Kalau bikin website, beli website itu lebih mahal daripada beli domain. Mending kakak bikin WordPress, tinggal beli domainnya aja kak, gitu lebih murah jadinya kak. betul Pak. Tapi memang kontranya adalah Bapak harus desain sendiri gitu. Tapi banyak sekarang template-nya banyak, jadi Bapak bisa pilih-pilih dan bisa atur sesuaikan gitu. Tapi betul, saya setuju dengan Pak Putu, mungkin salah satu alternatif yang bisa membantu adalah lewat WordPress, itu mudah, atau lewat Wix. Tapi menurut saya Wix mahal juga, untuk subscribe-nya Wix itu lumayan mahal. Jadi menurut saya sih menyarankan untuk pakai WordPress dulu, terus kemudian beli domain gitu. Sama yang dibilang tadi dengan Pak Putu. Itu yang berdasarkan pengalaman saya kerja di beberapa tempat, kami juga seperti itu. Tidak membeli website atau kita tidak membeli domainnya, jadi kita membuat dulu websitenya dari WordPress tadi sama Wix. Kemudian kita baru beli. Mungkin sudah menjawab pertanyaan atau belum, Pak? Kalau untuk menjawabnya itu sudah jelas. Cuman saya juga belum memahami langkah-langkah sampai di titik itunya tadi, sampai ke pembelian domainnya nanti. Gitu. Nah, yang saya tanyakan biasanya kan kalau berapa giga itu biasanya paling standar itu mungkin 2,5 juta. Itu yang memorinya kecil, paling kecil 2,5-an lah begitu. Nah, misalkan memori yang paling kecil 2,5 itu, apakah nanti kita misalkan ikut langkah-langkah yang tadi, apakah itu mengurangi biaya dari 2,5 itu? Itu maksudnya Ibu. Nah, kebetulan Pak, saya tidak berani menjawab karena bukan ekspertis saya untuk sampai ke sana. Tapi Bapak bisa tanyakan ke Kama. Nanti Bapak bisa tanyakan ke Kama karena Kama sudah pernah mengurus itu. Gitu. Oke, thank you ke Kak Maya. Oke, terima kasih Pak. Mungkin bisa saya lanjutkan lagi ya ke. Oke, mohon maaf kalau pertanyaannya sangat jauh. Oh, tidak apa-apa Pak. Nanti yang penting nanti Bapak jangan lupa tanyakan, maksudnya kembali lagi tanyakan ke Canva, siapa tahu maaf, ke Kama. Jadi siapa tahu Kama juga bisa sharing juga ke teman-teman di sini gitu. Oke, jadi setelah ini mengenai QR ya, tadi kita bahas tentang QR. Yang Pak Putu tadi pertanyaannya, oke, udah diupload di Google Drive, yang penting linknya saja di sini. Saya tidak menyarankan untuk upload foto atau dokumen ke sini, tapi yang penting linknya aja di sini. Terus habis itu nanti tinggal di screenshot, tinggal di upload nanti, tinggal diunggah di Canva. Terus habis itu bisa deh dipakai di Canva. Nah, membuat website untuk CV melalui Canva, sama seperti yang tadi
Pak Aziz sempat sampaikan ya, berarti bisa dong untuk bikin CV atau portfolio. Bisa banget. Ini sekarang kita mau belajar bikin CV atau portfolio melalui websitenya Canva. Pertama adalah ini langkah-langkahnya. Siapkan CV atau portofolio Anda dalam bentuk dokumen. Biasanya di list dulu gitu. Bapak Ibu punya catatan sendiri atau di notes di catatan gitu. Terus kemudian pilih template website di Canva. Anda bisa menggunakan pencarian dengan kata kunci website portofolio. Seperti tadi yang sempat dicari sama siapa Pak Eka ya tadi, grup 1 ya, website gitu kan. Nanti dicari, tapi website portofolio. Nanti akan muncul banyak sekali contoh-contoh website dengan animasi yang berbeda-beda, dengan desain yang berbeda-beda, macam-macam disesuaikan sama preferensinya Bapak sama Ibu. Kemudian, menggunakan teks dan elemen visual yang mewakili personal branding, pastikan mudah terbaca. Jadi, menggunakan teks dan elemen visual tuh maksudnya Bapak Ibu tuh sukanya yang seperti apa? Bapak Ibu tuh orangnya seperti apa sih? Sukanya yang tulisannya tuh fun, tulisannya lebih ke artistik, atau tulisannya yang serius? Kayak gini kan agak tengah-tengah ya. Font ini tuh nggak terlalu serius dan nggak terlalu fun juga di tengah-tengah, atau mau yang super serius atau mau yang artistik seperti ini itu juga bisa. Nanti disesuaikan sama background juga. Bapak Ibu tuh mau ngelamar apa gitu, atau experience-nya kebanyakan di mana itu disesuaikan. Terus warna juga disesuaikan sama brandingnya Bapak Ibu. Terus masukkan si kontak dan foto kegiatan atau proyek Anda ke konten utama. Contohnya, Bapak Ibu kan pernah harus ada foto personal. Foto personal itu seperti apa? Kalau misal nggak percaya diri dengan foto, ya udah nggak apa-apa. Cari apa ya, foto-foto kegiatan yang pernah mungkin Bapak Ibu lakukan. Foto kegiatan atau foto proyeknya itu seperti apa, itu akan lebih baik dicantumkan juga. Karena kita ngomonginnya visual kan, supaya visual portofolio atau CV kita nanti supaya bagus, orang lebih tertarik, lebih bacanya lebih tertarik karena fotonya menarik, foto kegiatannya menarik yang pernah dilakukan Bapak Ibu. Jadi ini adalah salah satu cara untuk kita tuh di-consider itu apa ya? Kita dipertimbangkan oleh perusahaan itu apakah kita tuh kandidat yang oke atau enggak, bisa melalui visual dari CV-nya tadi. Nah, sekarang kita mau masuk ke breakout room session. Masih sama, grup 1 sama dengan grup 1, kelompoknya sama, grup 2 juga grup 2. Grup 1, temanya kita bikin CV ya, tapi pakai formatnya yang website tadi. Cari dengan keyword website portfolio. Untuk grup 1, bayangkan Anda ingin melamar pekerjaan sebagai social media manager. Tugasnya bikin website portfolio, sama. Kalau grup 2, bayangkan Anda ingin melamar pekerjaan sebagai tim digital marketing. Ini berbeda ya, social media manager sama digital marketing. Itu berbeda. Nah, apa yang perlu dibuat? Pertama, nanti yang perlu didiskusikan dengan kelompok pertama kali adalah kira-kira pengalaman kerja apa saja sih yang dibutuhkan untuk menjadi social media manager atau tim digital marketing, itu di list dulu. Pengalamannya apa? Ini pura-pura aja nih, kita lagi membuat portofolio untuk seseorang. Di list pengalamannya sudah apa aja. Selain pengalaman, apa aja yang ada di portofolio? Skillnya. Skillnya itu punya skill apa saja. Terus kemudian apa lagi ya? Foto-foto jangan lupa, walaupun fotonya ngambil dari Canva, nggak apa-apa, masukin aja foto. Kemudian ada kontak informasi atau background. Background pendidikan nggak apa-apa, atau pengalaman juga udah cukup menurut saya. Kemudian pelatihan-pelatihan apa yang sudah pernah diikuti, itu juga
bagus untuk dimasukkan ke portofolio gitu. Jadi nanti teman-teman diskusikan itu dulu, yang lebih penting apa ya kontennya dulu, apa yang perlu dimasukkan, baru nanti bikin websitenya gitu. Kira-kira ada pertanyaan sebelum kita masuk ke breakout rooms? Ada Kak. Iya Pak. Nah, misalkan kita membuat contohnya CV nanti Bu. Kita membuat CV. Nah, apakah CV itu misalkan kita sudah buat masuk ke membuat link gitu. Itu maksudnya. Iya. Nanti kalau misalnya lewat website link ini, jadi Bapak kan masuk ke Canva nih. Habis masuk ke Canva, cari yang tadi saya bilang. Bapak sudah download Canva belum? Udah. Udah. Sudah pernah cari yang bagian website belum? Kalau selama ini saya memang menggunakan Canva. Nah, dari penggunaan Canva itu saya paling seringnya itu saya membuat dokumen kayak PP PowerPoint gitu. Untuk lain-lainnya itu saya belum mencoba. Hari ini kita mau coba semuanya. Nanti website portofolio dicari ya Pak di kolom pencarian, di pencariannya nanti cari website portofolio. Nanti akan muncul tuh banyak. Nanti akan muncul pilihannya. Pilih aja salah satu sesuai dengan branding Bapak Ibu semua di sini. Terus habis itu nanti sudah, habis itu dibikin, habis kita list dibikin, terus nanti waktu share itu waktu kita bagikan, kita mau membagikan ke orang lain, itu nanti klik bagikan, kemudian ada tulisan situs web, cari tulisan situs web. Nah, itu nanti tinggal diklik situs web, seperti tadi yang sudah, siapa ya yang tadi kasih tutorial, Pak Aziz ya, tadi sempat kasih tutorial situs web tadi, kemudian nanti di-convert ke website, tinggal dibagikan link gitu. Kira-kira ada pertanyaan lagi? Atau kita bisa lanjut ke breakout room? Kalau untuk saya sih Bu lanjut aja supaya kalau kalau menurut saya sih Bu, saya itu lebih gampangnya melihat dulu baru berbuat. Saya tidak bisa intinya saya lihat dulu cara buat-buatnya. Nanti saya gampang tangkapnya kayak gitu. Oke, nanti masuk ke, nanti jangan lupa diskusi aktif, semuanya aktif. Kalau nggak tahu bertanya, karena ini memang kesempatan untuk Bapak Ibu tahu mana yang nggak tahu, mana yang kesulitan, mana yang perlu ditanyakan, itu tanyakan saja sekarang. Maksudnya tanyakan di sesi ini. Jadi kita akan masuk ke grup. Bapak dan Ibu bisa nanti akan dibagi jadi 2 grup. Grupnya akan sama. Kemudian nanti ada yang ngelit diskusi, ada yang memimpin diskusi seperti apa supaya semuanya berbicara. Terus ada juga yang share screen. Gitu. Saya pengen nanti yang share screen tolong dibagikan linknya ke kolom chat supaya teman-teman bisa ngerjain bareng gitu. Oke. Sudah sih untuk ke breakout room. Bli Wisnu bisa bantu saya untuk ke breakout room? Gimana teman-teman semua tadi pengalamannya membuat CV dengan Canva website? Apakah ada kesulitan? Apakah semakin paham? Masih agak dikit-dikit paham, Kak. Masih dikit-dikit, nanti cobain ya. Nanti tetap aja di-explore. Yang penting tadi tahu kan langkah-langkahnya, yang penting sudah sedikit familiar dengan template-template Canva atau dengan mengunggah foto, mengunggah video, kemudian elemen, nambahin grafis, itu nambahin link juga tadi, menambahkan link dengan dalam tautan, itu nanti tetap dieksplor lagi. Itu harus
Canva tuh nggak yang sekali langsung bisa, enggak. Saya juga dulu belajar Canva harus berulang kali latihannya, harus banyak-banyak sering pakai Canva supaya lebih familiar sama fitur-fiturnya dan lebih apa ya, lebih menambah kreatif gitu karena banyak sekali template-template yang saya pelajari. Izin Oke, bertanya, sekarang Kak. ya, Berarti ya Bu. emang apa lebih kenapa lebih mudah saya dalam penguploadan foto gitu daripada video sama yang lainnya, Kak? Lebih gampang maksudnya lebih gampang foto ya, upload foto ya. Iya, kalau saya malah baru-baru segitu, Kak. Maksudnya yang lain tuh masih kayak bingung-bingung saya, Kak. Cuman pas giniin foto tuh dapat saya masukin itu, Kak. Coba-coba kan pakai. Iya. Yang dimasukin ke dalam bingkainya ya fotonya ya. Iya. Kalau misal video tuh maksudnya yang video reels ya. Iya, Kak. Yang video reels memang itu perlu proses lama, harus sering-sering latihan. Yang penting sekarang pakai template yang mudah dulu, yang tidak terlalu rumit. Jadi nanti masukin videonya gampang. Nah, cara videonya bisa dijadikan besar, itu nanti ada pilihan tampilkan sebagai layar gitu. Jadi supaya videonya langsung besar gitu. Baik, Kak. Bisa disesuaikan. Pokoknya banyak-banyak latihan salah tuh nggak apa-apa, karena biar kita tahu kan, oh salahnya di mana, biar nanti bisa dibenerin gitu. Jadi banyak-banyak explore. Oke, kalau gitu biar nggak semakin kemalaman, kita melihat presentasi kelompok satu. Bagaimana kelompok satu? Apakah siap presentasi? Siap, Kak. Kalau presentasinya langsung dari website atau masih dari Canva aja, Kak? Boleh langsung dari website, boleh. Oke, sebentar saya coba buat taruh ke Chrome linknya. Oke. Apakah sudah terlihat, Kak? Masih, oh ya, udah, sekarang sudah. Oke, jadi ini untuk website portofolio ini udah saya taruh di Chrome, udah saya publikasikan. Ini tentang ada seorang bernama Roy. Jadi di tampilan halaman utama ini dia memberikan kayaknya nih moto hidupnya, tepat waktu dan disiplin adalah prinsip hidup saya seperti itu. Kemudian di bawahnya ini ada penjelasan tentang siapa ini si Roy sebenarnya dengan nama lengkap, dan juga dia ingin sebagai apa bekerjanya, terus dia baru saja tamat kuliah dan dia fokus dia untuk meminati media sosial, copywriting dan juga digital marketing. Terus dia juga ingin bekerja sama dengan banyak orang, dan perusahaan memberikan dia peluang untuk membuktikan gaya yang dia tepat waktu sama disiplin tersebut sesuai prinsipnya. Kemudian untuk latar pendidikannya, dia pernah dia lulusan Universitas Cakra dengan gelar cum laude, sarjana ilmu komunikasi. Kemudian pernah magang juga di Volkatif, salah satu akun Instagram berita nasional. Kemudian dia juga sebagai anggota di organisasi Youth Student Indonesia tahun 2020 sampai 2022. Kemudian ini keterampilan dia, jadi dia mampu memahami semua algoritma sosial media dan juga proses terjadi, kemudian mampu membuat tulisan yang menarik minat pembeli, kemudian juga memahami semua proses dan tahapan teknik pemasaran dengan media digital. Terus ini pada terakhirnya itu penutup. Jadi dia disertakan link-link. Ini sebenarnya ada salah satu yang saya tautkan ke Instagramnya Volk Aktif seperti ini. Ya, terus dan itu aja sih Kak untuk ininya.
untuk website portofolionya. Terima kasih. Oke, mantap banget. Terima kasih grup 1. Teman-teman udah tahu belum ini? Maksudnya sudah mulai familiar belum? Kalau misal nanti saya kasih PR semua harus bikin ini, bisa apa enggak kira-kira ya? Bisa nggak bikin ini kira-kira? Bisa, Kak? Bisa, Kak, Bisa. bisa. Kok satu Saya doang yang bisa. jawab? Saya bisa. Bisa. Siapa lagi? Saya belum denger yang cewek-cewek nih. Coba, Pak. Bisa. Dicoba bisa. Belajar, ya. Ya. Mm-mm. Teman-teman yang lain nanti coba juga ya. Terima kasih banyak kelompok 1. Sekarang kelompok 2. Ya, Kak. Saya yang share screen karena yang presentasi Servasius. Oke, siap. Silakan. Oke, baik Kak Maya, terima kasih atas waktunya. Kami dari kelompok 2 mau mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tadi. Ini adalah CV kami. Kami berlima dengan tema marketing. Servasius Darson, ini adalah tampilan cover kami. Itu digeser lah Mas Bro. Sebenarnya Iya. tinggal diklik aja bisa, Pak. Tadi nanti dia turun sendiri gitu. Saya Servasius Darson, saya seorang digital marketing dan saya berasal dari Labuan Bajo. Ke bawah lagi. Turun lagi Mas Bro. Dari segi pendidikan, saya S1 Marketing dari Universitas Uncara Kupang tahun 2019. Dan keahlian saya dalam bidang marketing Facebook dan Instagram. Dari segi pengalaman, turun lagi Mas Bro. Dari segi pengalaman, saya guide tour and travel di Labuan Bajo dengan posisi sebagai staf marketing dan saya asisten direktur marketing. Udah Ibu. Terus jika Anda ingin bekerja sama dengan kami, segera menghubungi ke email yang tertera. Sekian dan terima kasih Ibu Maya. Kami kembalikan. Terima kasih banyak grup 2, Pak Servasius, Pak Sama-sama Aziz. Pak Maya. Keren. Ini mungkin dari tadi yang kelompok 1 tadi juga udah nambahin foto kan. Nanti akan lebih baik ditambahkan foto juga. Misal yang grup 2 ini kan menarik banget nih dari Labuan Bajo atau kerjaannya tadi guide and travel ya. Boleh ke atas sedikit Pak. Itu bisa ditambahkan sebenarnya foto-foto Labuan Bajo seperti atau foto-foto wisatanya itu bisa ditaruh gitu. Terus nanti kalau misal Bapak Ibu pernah ikut pelatihan itu bisa dimasukkan ke sini. Kan harusnya tadi bisa ditambah daya project training itu bisa masuk atau bisa juga kayak Bapak Ibu pernah mengajar. Nah, itu ada nggak foto-foto pada saat mengajar itu sebenarnya ditaruh di situ dimasukkan ke sini juga akan lebih baik, akan bagus gitu. Oke. Oke. Keren. Masukin. Terima kasih. Terima kasih grup 2. Grup 2 tadi ada kesulitan nggak? Kalau untuk kesulitan sih Ibu ada, cuman karena kalau Kami kita saling mencoba melengkapi. terus
pasti bisa, hanya karena terbatas dengan waktu tadi ya jadinya hasilnya begitu. Tapi terima kasih Ibu atas masukannya, untuk kedepannya kami bisa lebih baik. Oke, terima kasih Pak Servasius. Teman-teman yang lainnya nanti coba ya bikin CV untuk diri sendiri. Pengalaman apapun itu, sekecil apapun itu pernah belajar. Belajar tuh nggak perlu yang formal harus sertifikasi Ya, ya. simple. Tapi tuh belajar itu Simple. tuh bisa apa saja. Misal, saya belajar kemarin saya belajar merajut, misal. Saya belajar barista, bikin kopi, saya pede, saya bisa. Itu bisa dimasukkan juga ke CV. Saya pernah ikut kelas online atau webinar tentang apa ya, gender equality dan disabilitas itu bisa dimasukkan juga ke dalam situ. Jadi pendidikan tuh bisa melalui apapun selama itu masih berhubungan dengan pekerjaan yang nantinya akan Bapak Ibu inginkan gitu. Jadi itu untuk hari ini. Mungkin secara keseluruhan ada pertanyaan? Gini Bu, saya juga kebetulan sedang melamar pekerjaan dan mungkin saya sangat butuh sekali CV ini. Mungkin Ibu bisa memberikan masukan untuk ke perusahaan-perusahaan gitu lah Ibu. Sementara saat ini kan ada buka loker BUMN ini. Mungkin Ibu bisa jelaskan atau bagaimana masukannya gitu, biar memperjelas lagi. Karena sekarang kan tidak buka. Maksudnya yang loker BUMN ini yang gimana ya Pak? Maksudnya masukannya yang seperti apa? Masukan yang di CV-nya itu untuk meyakinkan HRD gitulah, kata-katanya gitu apa gimana? Yang penting posisi yang diinginkan, posisi yang dipinginkan, posisi yang sesuai di BUMN itu sesuai sama pengalaman Bapak dan Ibu. Jadi misal, pekerjaan itu tentang marketing. Kan? Jadi yang dimasukkan pengalaman ya yang berhubungan dengan marketing. Saya pernah nih mempromosikan ini itu dimasukkan. Jangan lomba nyanyi atau lomba menari kita masukkan di CV. Gitu karena kan tidak relevan nih, tidak menjawab permintaan mereka kan. Mereka memintanya apa, tapi kita ternyata punyanya apa gitu. Yang penting posisi yang diinginkan itu sesuai dengan pengalaman Bapak dan Ibu. Kalau untuk ininya Ibu, untuk bahasanya itu supaya meyakinkan dari pengalaman lah. Soalnya saya juga miskin kata-kata lah gitu. Mungkin kalau CV Ibu bisa jelaskan. Kalau CV untuk yang seperti itu sepertinya singkat saja, Pak. Itu CV yang singkat saja. Hanya pengalaman seperti itu. Mungkin gimana ya? Mungkin nanti bisa di-share di grup atau bisa dikonsultasikan ke Kama juga karena ini berhubungan dengan copywriting juga untuk pembuatan CV. Itu cukup singkat saja, nggak perlu panjang-panjang gitu, Pak. Oh siap Kak. Soalnya sekarang ini sedang buka lah di beberapa perusahaan ini, ada RBB ini. Ya siapa tahu peluang lah dengan bahasa dan belajar dari proyek ini saya bisa lolos lah gitu. Ya, nanti kan kemarin sempat ikut sesi copywriting nggak, Pak? Ikut. Nah, kemarin sama Kama kan? Ya. Nanti pilih saja pertanyaan-pertanyaan itu nanti bisa disampaikan ke Kama. Soalnya ya terima kasih Bu, nanti saya di-share di grup. Yes, siap. Terima kasih Pak Servasius. Ya Pak Dewa Putu. Ini saya mau nanya. Nah, untuk CV itu kan artinya skill. Itu kan saya bisa skill copywriting, misalnya digital marketing. Terus ngerti tentang ads. Nah,
terus Word, Excel, dan juga ngerti tentang menggunakan cara mengoperasikan AI chatbot. Nah, yang berhubungan dengan itu kan berartinya dicantumin, yang nggak berhubungan misalnya di business development atau apa namanya apa namanya asisten yang itu kan yang tidak berhubungan, artinya kan jangan diisi misalnya. Kalau misalnya ngerti banyak bidang misalnya di antara 10 bidang itu berartinya pilih 5 bidang yang sesuai dengan GP dan skill yang diajukan yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Nah, kalau GP itu kan berartinya skill-skill yang dimasukkan. Nah, terus untuk disabilitas, misalnya saya disabilitas tunanetra low vision. Apakah kita harus menyantumkan saya seorang disabilitas low vision dengan melihat jarak 50 meter dan saya mampu bekerja dan semangat bekerja dan saya giat belajar hal-hal baru dan mengupdate skill setiap tahun dan setiap ada peluang skill baru. Nah, itu kan harus dimasukkan. Nah, untuk apa yang pernah kita ikuti misalnya kayak ikuti webinar, seminar, pelatihan dan yang lainnya yang pernah kita ikuti atau lomba-lomba yang berhubungan dengan yang kita ajukan untuk bekerja, itu kita pisahkan GP dengan portofolio ya. Untuk pengalaman, sertifikat dan lainnya masukkan ke portofolio, berarti GP-nya itu hanya skill-skill saja yang kita dan sertifikat apa saja yang kita sudah apa saja sertifikat yang sudah didapatkan seperti ijazah, sertifikat lomba yang berhubungan dengan pekerjaan, kemudian untuk sertifikat untuk foto-fotonya itu berartinya dipisah dengan portofolio atau digabungkan ke GP atau bagaimana? Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Dewa. Ini pertanyaan yang bagus. Untuk CV, kalau CV itu lebih ke formal. Kalau CV itu lebih ke tulisan biasanya, tulisan saja. Tapi kalau portofolio itu biasanya lebih ke yang menarik nih, yang lebih banyak. Di situ Bapak Ibu bisa cantumkan foto-foto kegiatan atau pengalaman yang sudah pernah Bapak Ibu lakukan. Seperti contohnya tadi, misal, oh, Bapak Ibu nih pernah volunteering membagikan sembako di desa. Itu ada dokumentasinya. Bisa ditaruh di situ kalau ternyata itu relevan yang seperti perusahaan ini kan. Jadi portofolio tuh lebih ke yang detail, bisa ditaruh foto, bisa sekreatif mungkin. Tapi kalau untuk CV itu biasanya lebih formal. Jadi lebih ke kata-kata saja. Oh, ini pengalaman kerja. Tetap harus ada pengalaman kerjanya. Tahun segini sampai segini di mana, ngapain aja, kerjaannya dulu waktu itu ngapain saja, hanya highlight saja singkat. Terus habis itu skill juga ada di sana, pendidikan terakhir juga seperti apa. Terus sedikit kata-kata, Anda ini ketertarikannya apa, mungkin di CV itu ya skill tadi, sertifikasi juga, atau menang awards, atau lomba apa, achievement-nya, atau pencapaiannya apa bisa ditaruh di situ. Kemudian portofolio ini lebih ke yang banyak gambarnya, yang ya bisa dikreasikan lah, gitu. Apakah sudah menjawab pertanyaan Pak Dewa? Untuk disabilitas kita misalnya disabilitas apa itu harus cantumkan atau tidak? Soalnya kan saya pernah melamar ketika sudah wawancara, wah disabilitas gitu, terkejut ya. Saya kira bukan disabilitas, padahal di CP-nya sudah berisi disabilitas begitu. Terima kasih.
Nah, ini menurut saya perlu dilihat dulu background dari perusahaannya. Akan lebih baik mungkin ditanyakan terlebih dahulu, Pak. Contohnya adalah mungkin sebelum melamar pekerjaan, itu bisa ditanyakan apakah perusahaan ini terbuka dengan disabilitas gitu. Sebelum akhirnya sampai ke tahap apa gitu. Maksudnya tahap-tahapnya kan banyak banget ya biasanya. Akan lebih baik ditanyakan. Tapi kalau misal lewat di network, setahu saya biasanya kalau misal di network sih biasanya sudah ya ramah dengan teman-teman disabilitas gitu. Cuman akan lebih baik, Pak. Kalau menurut saya ya, saya secara pribadi menarik sekali kalau misal apa namanya, saya punya perusahaan, saya bisa bekerja sama dengan teman-teman disabilitas itu lebih menarik menurut saya karena kan kadang teman-teman juga lebih banyak dapat pelatihan nih, sudah lebih banyak dapat training kayak misal sekarang gitu. Untuk saya sih saya tertarik gitu, tapi kan masih banyak juga perusahaan bukannya mereka nggak tertarik, mungkin mereka belum tahu saja bagaimana sih bekerja dengan teman-teman disabilitas atau mereka mungkin belum dapat pelatihan bagaimana cara bekerja sama atau nanti bekerjanya dengan teman-teman disabilitas gitu. Apakah sudah menjawab pertanyaan Pak Dewa? Kalau di CP itu kita harus mengisi atau tidak, misalnya disabilitas kita sebagai disabilitas apa itu harus diisi atau tidak gitu aja. Yang paling penting apakah harus disembunyikan atau harus diperlihatkan. Mungkin saya bisa Begini bisa bro, saya izin kasih menjawab bro. masukan. Kalau untuk CV itu keterangan kita disabilitas apa enggaknya itu tergantung dari walaupun perusahaannya tidak membutuhkan atau membutuhkan disabilitas, pas interview kan kita baru tahu, oh kan mereka juga sesuai dengan kerjanya mereka, posisinya kita gimana, mampu apa enggak gitu. Jadi untuk mengenai cantum apa enggak itu terserah kita lah begitu. Tidak ada, kecuali memang beberapa perusahaan saat ini kan ada yang memang benar-benar butuh khusus penyandang gitu. Jadi tidak perlu kita cantumkan lagi kita itu bahwa penyandang disabilitas. Kalau untuk loker umum baru kita mungkin saja kita itu ada keterangan difabelnya apa gimana lah gitu. Tergantung dari kita saja sih itu pas. Menurut saya sih. Oh, berartinya kalau loker umum, saya kan melamarnya di loker umum biasanya. Kalau di network saya pernah ngelamar, tapi kebanyakan sih yang menarik tuh di loker umum gitu. Ya terima kasih telah menjawab pertanyaan saya. Mungkin Ya, tadi ada masukan juga dari Pak Aziz. Iya Kak, dulu saya juga pernah ikut pelatihan untuk disabilitas juga, terus diajarin cara buat CV. Memang lebih baiknya kan di CV nanti ada about-nya itu tentang saya. Nah, tentang saya lebih baik dijelaskan di situ disabilitasnya apa, apa yang dilakukan. Misal saya pengguna kursi roda, misal saya bisa begini gini dengan alat ini, itu lebih baik karena kan nggak semua orang awam tentang disabilitas. Jadi dengan adanya apa namanya penjelasan tentang kita tentang dan untuk disabilitas kita, pemahaman. berarti mereka bisa paham gitu apakah posisi yang kita tunjukkan apakah sesuai dengan apa jenis disabilitas. Itu sih. Dulu pas ada pelatihan buat CV tentang disabilitas sih, harusnya harus ada di tentang saya gitu. Biasanya kan about, dijelasin saja sejelas-jelasnya. Misal saya low vision, bisa melihat dengan jarak segini, misal, atau bisa membaca menggunakan kacamata, misal gitu. Itu aja sih Kak. Mantap, diskusinya mantap sekali. Terima kasih Pak Aziz dan tadi Pak Servasius juga. Ini kita udah jam 9.12 ya. 9 lebih 12 di Bali. Tadi apakah sudah menjawab pertanyaan Pak Dewa?
Sudah dari Pak Ajis dan Pak Darson sudah pas jawabannya. Terima kasih. Terima kasih, saya belajar banyak juga malam ini karena sharing ini. Terima kasih banyak. Tapi kita mungkin Bapak dan Ibu tadi yang belum makan malam pasti sudah lapar dan mau makan malam, atau ada yang sudah ngantuk dan mau tidur. Jadi nanti sesinya kita lanjutkan lagi di hari Sabtu. Nanti bertemu lagi dengan saya. Terima kasih banyak. Hari ini sudah aktif, semuanya sudah aktif. Sudah mencoba explore Canva, tetap PR-nya explore lagi Canva. Semoga nanti kita bisa bertemu di hari Sabtu, kita belajar banyak lagi hari Sabtu. Termasuk saya juga pengen belajar juga dari Bapak Ibu semua lewat sharing-sharing session. Terima kasih banyak sudah datang di kelas hari ini. Maaf jika ada salah kata dan terima kasih. Selamat malam.